Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 22 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar dikuduskan dalam kebenaran, yaitu dalam anak Allah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Patricia Pangaila. Kepada Ibu Patris, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Pembacaan renungan pagi kita pada hari ini berjudul Pengudusan menurut Alkitab. Ayat inti diambil dari Yohanes 17 ayat 17 yang berbunyi, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Mereka yang dikuduskan melalui kebenaran adalah bukti nyata dari kuasa-Nya dan wakil dari Tuhan yang bangkit. Agama Kristus akan memperhalus selera, menguduskan penilaian, meninggikan, menyucikan, dan memuliakan jiwa, menjadikan orang Kristen semakin layak untuk persekutuan dengan malaikat surga. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 19. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Petrus 1 ayat 22. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat 1. Inilah pengudusan menurut Alkitab, bukan sekedar penampilan luar atau pekerjaan lahiriah. Pengudusan sejati diterima melalui saluran kebenaran. Kebenaran itu diterima dalam hati, lalu diwujudkan dalam kehidupan nyata. Tidak ada pengudusan Alkitab bagi mereka yang menolak sebagian kebenaran. Firman Allah memberikan cukup terang, sehingga tidak seorang pun perlu tersesat. Yesus sebagai manusia sempurna, namun Ia bertumbuh dalam kasih karunia. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Bahkan orang Kristen yang paling sempurna pun dapat terus bertumbuh dalam pengetahuan dan kasih Allah. Pengudusan bukanlah pekerjaan sesaat, sejam, atau sehari. Itu adalah pertumbuhan terus-menerus dalam kasih karunia. Setan hidup dan aktif, dan setiap hari kita perlu bersuruh sungguh-sungguh kepada Allah untuk pertolongan dan kekuatan melawan Dia. Selama setan masih berkuasa, kita akan memiliki diri yang harus ditundukkan, kelemahan yang harus diatasi, dan tidak ada titik berhenti. Tidak ada tempat di mana kita dapat berkata bahwa kita telah sepenuhnya mencapai. Hidup Kristen adalah perjalanan maju yang terus-menerus. Yesus
duduk sebagai pemurni dan penyuci umatnya. Dan ketika gambarnya tercermin sempurna dalam mereka, barulah mereka sempurna dan kudus, dan siap untuk diangkat ke surga. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Ibu Petris. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 25 Januari tahun 1881 paragraf 18. Pengudusan menurut Alkitab berkaitan dengan diri manusia seluruhnya. Paulus menulis kepada saudara-saudaranya di Tesalonika, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita." Jadi, yang menguduskan kita adalah Allah damai sejahtera. Namun, Roh Nubuat juga berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 299, paragraf 1. Pengudusan menurut Alkitab adalah kesesuaian dengan kehendak Allah yang dicapai dengan menaati hukum-Nya melalui iman kepada Anak-Nya. Juru selamat kita berdoa untuk murid-murid-Nya, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Yohanes 17 ayat 17. Pengudusan adalah penurutan akan hukum Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Lalu, bagaimana hubungannya dengan Allah damai sejahtera yang menguduskan kita? Berikut penjelasannya dalam The Great Controversy halaman 469 paragraf 2. Juru selamat berdoa untuk murid-murid-Nya. "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Yohanes 17 ayat 17. Dan Paulus mengajarkan bahwa orang percaya harus disucikan oleh Roh Kudus. Roma 15 ayat 16. Apakah pekerjaan Roh Kudus? Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Yohanes 16 ayat 13. Dan pemazmur berkata, "Hukum-Mu adalah kebenaran." Firman Allah adalah kebenaran, hukum Allah adalah kebenaran, dan roh yang dimaksudkan adalah roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, sebab kita dikuduskan dalam kebenaran. Kemudian dilanjutkan, oleh firman dan roh Allah, prinsip-prinsip kebenaran yang agung yang terkandung dalam hukum-Nya diungkapkan kepada manusia. Dan karena hukum Allah itu kudus, benar, dan baik, suatu cerminan kesempurnaan ilahi, maka karakter yang dibentuk oleh ketaatan kepada hukum itu akan kudus. Kristus adalah contoh sempurna dari karakter seperti itu. Artinya, pengudusan Alkitabiah itu menghasilkan kesempurnaan karakter. Sebab hukum Allah itu adalah kebenaran, hukum Allah itu salinan karakter Allah, dan Yesuslah satu-satunya yang menuruti hukum Allah dengan sempurna, karenanya Yesuslah kebenaran. Itu sebabnya Yesus berkata dalam kalimat selanjutnya, Ia berkata, "Aku menuruti perintah Bapa-Ku, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Yohanes 15 ayat 10 dan Yohanes 8 ayat 29. Para pengikut Kristus harus menjadi seperti Dia melalui kasih karunia Allah untuk membentuk karakter yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum-Nya yang kudus. Inilah pengudusan menurut Alkitab. Dan dalam Yohanes 8 ayat 29 tersebut, Yesus berkata bahwa Ia yang telah mengutus aku, yaitu Bapa-Nya, Ia menyertai aku, Bapa menyertai Anak-Nya. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Artinya Bapa tidak membiarkan Yesus sendiri. Bapa yang mengutus Yesus selalu menyertai Yesus dan tidak membiarkan Yesus sendiri, yaitu oleh kehadiran rohnya Bapa yang disebut Roh Allah. Yesus menuruti perintah Bapa-Nya dengan sempurna karena Bapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam Bapa-Nya. Itulah sebabnya Yesus dapat membentuk karakter sempurna yang selaras dengan hukum Bapa-Nya. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 89 paragraf 5. Tidak ada pengudusan Alkitab bagi mereka yang menolak sebagian kebenaran. Firman Allah memberikan cukup terang sehingga
tidak seorang pun perlu tersesat. Yesus sebagai manusia sempurna, namun ia bertumbuh dalam kasih karunia. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Bahkan orang Kristen yang paling sempurna pun dapat terus bertumbuh dalam pengetahuan dan kasih Allah. Saat dikatakan bertumbuh dalam kasih karunia, artinya bertumbuh dalam roh Allah. Sebab pekerjaan pengudusan adalah pekerjaan roh Allah agar dapat menuruti perintah Bapa dengan sempurna. Roh Allah itulah kasih karunia Allah. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yesus sendiri bertumbuh dalam kasih karunia, yaitu proses pengudusan yang menghasilkan karakter sempurna, agar kita dapat dikuduskan dalam kebenaran, yaitu dalam Yesus, sebab Yesuslah kebenaran. Kita dapat membentuk karakter sempurna oleh menerima kasih karunia Allah, yaitu rohnya Allah melalui Yesus Kristus. Sebab Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa yang menguduskan kita dalam kebenaran, yaitu dalam Anak-Nya. Itu sebabnya dalam ayat selanjutnya Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 20 dan 21, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Inilah proses pengudusan itu, yaitu menerima Bapa dan Anak-Nya. Sebab Bapa telah menguduskan Anak-Nya, dan melalui Anak Allah kita pun menerima pengudusan, yaitu oleh menerima Kristus tinggal di dalam kita. Inilah hubungannya, pengudusan adalah pekerjaan Allah damai sejahtera dengan pengudusan oleh penurutan akan firman Allah, yaitu hukumnya yang dikerjakan oleh roh Allah, agar membentuk karakter sempurna. Dan agar Allah dapat mengerjakannya di dalam kita, maka Bapa harus mengerjakannya terlebih dahulu di dalam Anak-Nya, agar melalui Anak-Nya pengerjaan pengudusan dapat menjadi bagian kita. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 89 paragraf 6. Pengudusan bukanlah pekerjaan sesaat, sejam atau sehari. Itu adalah pertumbuhan terus-menerus dalam kasih karunia. Inilah kehidupan Yesus yang bertumbuh dalam kasih karunia. Artinya, pengudusan yang Yesus alami bukan sekejap, namun suatu proses pertumbuhan. Demikian juga kita. Teladan Yesus dalam pertumbuhan pengudusan menjadi bagian kita, asal kita tinggal di dalam Yesus oleh menerima kasih karunia-Nya, yaitu rohnya Yesus. Sebab dengan menerima rohnya Yesus, kita dengan sendirinya menerima rohnya Bapa, yaitu roh Allah itu. Bapa di dalam Anak-Nya dan Anak Allah di dalam kita. Inilah pengudusan menurut Alkitab. Karenanya, terimalah rohnya Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa kami dikuduskan dalam kebenaran, dan kebenaran itu adalah Anak-Mu, ya Bapa. Karenanya tolong kami, ya Bapa, karuniakanlah roh kebenaran dalam hati kami, yaitu rohnya Kristus. Maka oleh menerima kehadiran Kristus dalam hati kami menerima kehadiran-Mu, ya Bapa, Allah damai sejahtera yang menguduskan kami. Dan itu sebabnya melalui Kristuslah pengudusan dapat menjadi bagian kami. Sehingga pembentukan karakter sempurna dapat menjadi bagian kami. Sebab hasil daripada pengudusan adalah menerima karakter Kristus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin.